Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita masuk pada pengertian persamaan kuadrat dan pengertian akar persamaan kuadrat, yang terbagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu apa sih bentuk umum dari persamaan kuadrat itu. Nah, ternyata persamaan kuadrat itu berbentuk seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan ABC itu adalah bilangan real dan A-nya jangan sampai sama dengan 0. Kenapa A-nya dicegah jangan sampai sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi seperti ini. 0 kali X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kan sama dengan, atau 0 kali X kuadrat kan 0. Sehingga yang tersisa yaitu BX tambah C sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya bukan lagi persamaan kuadrat. Malahan ini adalah persamaan linear. Nah, itulah mengapa di sini dipersyaratkan A-nya jangan sampai sama dengan 0. Nah, X ini adalah variabel. Sebenarnya di sini tidak mesti harus X, bisa dengan huruf yang lain. Misalnya Y, T, M, N, dan seterusnya. Nah, variabelnya tidak mesti X. A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, bilangan yang di samping X kuadrat ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B, koefisien dari X, dan C ini yang tidak mempunyai X disebut konstanta. Nah, alangkah baiknya kita lihat seperti apa contoh dari persamaan kuadrat. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata persamaan kuadrat ini X kuadrat tambah 2X kurang 1 ini kan, kalau kita ingin tahu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Nah, bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bilangan yang di samping X kuadrat ini yaitu, nah di sini kan tidak kelihatan. Sebenarnya di sini ada 1 ya. 1 kali X kuadrat. Tapi ini tidak perlu ditulis kalau 1. Nah, di sini A-nya yaitu 1, B-nya yaitu 2, dan C-nya yaitu, di sini kan kurang 1. Berarti bisa kita anggap sebagai negatif 1. Oke, kalau yang ini, nah, seperti tadi dijelaskan bahwa tidak mesti X kuadrat. Ini memakai huruf T. Berarti A-nya yaitu berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ini A-nya jelas 2. Kemudian bilangan yang di samping T yaitu 1. Terus C-nya berapa? Nah, ini kan sebenarnya untuk bagian B ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. 2T kuadrat tambah T tambah 0 sama dengan 0. Ya kan? Berarti C-nya adalah 0. Kalau bagian C ini, A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa? Jelas A-nya ini adalah 1. Dan bilangan yang tidak mempunyai variabel M, yaitu ini kan kurang 3, bisa kita anggap sebagai negatif 3. Terus di sini, ini kan bagian C, ini bagian B tadi. Bagian C ini bisa dianggap sebagai seperti ini. M kuadrat tambah 0 dikali M dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti koefisien dari M yaitu 0. Oke. Nah, ini A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. N kuadrat sama dengan 0 kan, ini bisa dianggap sebagai N kuadrat tambah 0 kali N tambah 0 sama dengan 0. Berarti A-nya yaitu 1, koefisien N-nya itu 0, dan konstantannya yaitu 0.
Itulah beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Oke, kita langsung lihat pengertian dari akar persamaan kuadrat. Akar atau biasa juga dinamakan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c adalah, nah, pengertiannya akar atau persamaan atau penyelesaian di sini yaitu nilai x yang menyebabkan ini menjadi 0, ya kan? Ya, saya ulangi, nilai x yang menyebabkan ini menjadi 0. Dengan kata lain adalah nilai sehingga persamaan kuadrat ini bernilai benar. Nah, seperti itu ceritanya. Nilai x sehingga menyebabkan persamaan ini menjadi benar. Atau nilai x yang menyebabkan ruas kiri dari persamaan kuadrat ini adalah 0. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya ada sebuah persamaan kuadrat, katakanlah x kuadrat, kemudian katakanlah apa kira-kira, tambah 2x kurang 8 misalnya, sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Nah, coba kita selidiki apa yang terjadi kalau x sama dengan 5. Untuk x sama dengan 5, maka yang didapat adalah 5 kuadrat tambah 2 kali 5 kurang 8 sama dengan 0. Kalau kita lanjutkan, 5 kuadrat ini yaitu 25 tambah 10 kurang 8 sama dengan 0. 25 tambah 10, 35. 35 dikurang 8 yaitu 27. 27 sama dengan 0. Ini kan salah ya. Nah, karena untuk x sama dengan 5 menyebabkan persamaan kuadrat ini menjadi salah, atau dengan kata lain, ruas kirinya bukan 0, yaitu 27, maka x sama dengan 5 ini bukan penyelesaian atau bukan akarnya. Berarti x sama dengan 5 bukan akar atau penyelesaiannya. Nah, bisa dipahami ya, seperti apa itu yang dinamakan penyelesaian dan seperti apa yang dinamakan bukan penyelesaian. Nah, terus yang merupakan penyelesaian seperti apa? Nah, contoh penyelesaiannya misalnya seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, berarti ini bukan penyelesaian untuk x sama dengan 5. Bagaimana kalau untuk x sama dengan 2 misalnya? Untuk x sama dengan 2, apa yang akan terjadi? Atau tidak usah 2 lah. Untuk x sama dengan negatif 4. Nah, berarti negatif 4 saya pangkatkan 2, tambah 2 kali negatif 4 dikurangi 8 sama dengan 0. Negatif 4 dipangkatkan 2 hasilnya kan 16. 2 kali negatif 4 negatif 8 kurang 8 sama dengan 0. Ini hasilnya berapa? 16 kurang 8 kurang 8 hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, ini kan benar. Ternyata untuk x sama dengan negatif 4 membuat persamaan kuadrat ini menjadi benar, atau menyebabkan ruas kiri dari persamaan kuadrat ini adalah 0. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa x sama dengan negatif 4 ini adalah ya, merupakan akar atau merupakan penyelesaian. Merupakan akar atau penyelesaian. Nah, jadi seperti itu contoh penyelesaian atau yang bukan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Sebenarnya ada berapa buah penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat? Nah, untuk
persamaan kuadrat, penyelesaiannya itu paling banyak 2 dan paling sedikit 0 penyelesaian atau tidak ada penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya yaitu bisa jadi 2 buah, bisa jadi 1 buah. 1 buah sama saja kalau saya katakan 2 buah tapi kembar. Nah, kemudian bisa jadi tidak ada penyelesaiannya. Nah, bagaimana untuk menyelidiki apakah persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian atau tidak? Nah, itu nanti kita akan bahas setelah kita bahas contoh soal ini. Nah, ini ada beberapa contoh. Kita ingin selidiki apakah apakah nilai X berikut merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat yang diberikan. Nah, ini ada 2 buah X, yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 8. Apakah nilai X ini adalah merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dari yang ini? Ya, kita selidiki saja. Untuk ini kan ada X1 dan X2. Karena 2 buah X, makanya yang satu perlu diberi indeks X1 dan X2. Di sini untuk X sama dengan negatif 2, apa yang akan terjadi? Persamaannya kan X kuadrat dikurangi 10X tambah 16 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadrat dikurangi 10 kali negatif 2 tambah 16 sama dengan 0. Negatif 2 kali negatif 2 yaitu 4. Dan negatif 10 kali negatif 2 positif 20. Tambah 16 sama dengan 0. Ini kan berapa ini? 40 semua. 40 sama dengan 0. Ini kan adalah sebuah pernyataan yang salah. Nah, karena untuk X sama dengan negatif 2 menyebabkan persamaan kuadrat ini menjadi salah, atau dengan kata lain cross kirinya bukan 0, maka kita simpulkan bahwa X sama dengan negatif 2 ini bukan akar atau penyelesaian. Bukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau untuk X sama dengan 8? Apakah merupakan penyelesaiannya? Coba kita lihat. Oke, saya hapus dulu ini. Kita sudah simpulkan X sama dengan negatif 2 bukan penyelesaian. Sekarang kita akan selidiki untuk X sama dengan 8. Apakah merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. X sama dengan 8, apa yang akan terjadi? Nah, kita tulis dulu persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan 8. Berarti 8 kuadrat kurang 10 kali 8 tambah 16 sama dengan 0. 8 kuadrat kan 8 kali 8 yaitu 64. Kurang 10 kali 8 yaitu 80 tambah 16 sama dengan 0. 64 kurang 80 kan negatif 16. Negatif 16 tambah 16, 0. Berarti ini menjadi 0. Nah, ini kan benar ya. Oke, benar. Jadi untuk X sama dengan 8 menyebabkan persamaan kuadrat ini bernilai benar atau root kirinya adalah 0. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa jadi X sama dengan 8 ini merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat
kurang 10x tambah 16 sama dengan 0. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan untuk bagian B, selidiki apakah untuk X sama dengan negatif 7, kemudian untuk X sama dengan 5, kemudian bagian C untuk X sama dengan seperempat, dan untuk X sama dengan 3. Nanti adik-adik bisa selidiki sendiri. Nah, sekarang coba kita lihat pada materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk menentukan banyak akar dari banyak akar dari persamaan kuadrat. Sebelumnya mungkin sudah disinggung bahwa persamaan kuadrat itu paling banyak mempunyai 2 buah akar penyelesaian. Kemudian paling sedikit mempunyai 0 buah atau tidak ada penyelesaiannya. Kemudian bisa jadi ada 1 buah dengan kata lain 2 buah akar tapi keduanya kembar, atau kedua akar tersebut sama ya. Nah, untuk menyelidikinya itu ada di sini diberikan beberapa ketentuan, yaitu kita mengenal istilah diskriminan yang disimbolkan dengan D, yaitu dengan rumus B kuadrat kurang 4A kali C. Nah, persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar real berbeda itu bisa diselidiki dengan melihat D-nya ya, apabila D-nya lebih dari 0. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang kembar atau hanya mempunyai sebuah akar saja. Nah, itu ya. Terus bagaimana kalau D-nya kurang dari 0? Maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar atau penyelesaian. Jadi untuk mencari akar-akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, bagusnya selidiki terlebih dahulu. Daripada capek-capek kita cari ternyata akarnya tidak ada. Nah, kalau D kurang dari 0 berarti memang tidak ada akarnya. Kalau D sama dengan 0, maka akarnya hanya 1 buah, atau dengan kata lain akarnya 2 tapi kembar. Kemudian yang ini, untuk D lebih dari 0, akarnya 2 dan berlainan. Nah, coba kita lihat seperti apa contohnya. Nah, seperti ini. Selidiki apakah persamaan kuadrat berikut mempunyai 2 akarkah, 1 akarkah, atau bahkan tidak mempunyai akar. Untuk nomor 1. Nah, nomor 1 ini kita harus tahu berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. A-nya yaitu 1, B-nya 3, C-nya negatif 4. Nilai D tadi rumusnya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat yaitu 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya berapa? 1, C-nya yaitu negatif 4. 3 kuadrat yaitu 9 sekarang negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 yaitu positif 16. Oke. 25. Ternyata 25 ini kan lebih dari 0. Jadi, karena D-nya lebih dari 0, apa yang bisa kita simpulkan kalau diskriminannya lebih dari 0? Maka persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real yang berbeda atau yang berlainan. Yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan nomor 2?
Coba kita hapus lagi. Kita lihat untuk nomor 2. Oke. Nomor 2. Berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Berarti D kan rumusnya yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. 1 kuadrat kan 1 kali 1 itu 1 dikurangi 8. Ini kan negatif 7. Negatif 7 kan ini kurang dari 0. Nah, ternyata kita dapatkan D-nya kurang dari 0. Karena D kurang dari 0, maka apa kesimpulannya? Persamaan kuadrat X kuadrat tambah X tambah 2 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Tidak mempunyai akar real. Maksudnya akar real ini adalah bilangan real yang merupakan akar dari persamaan kuadrat ini ya. Oke, untuk nomor 2 sudah. Bagaimana dengan nomor 3 ini? Berapa A-nya? A-nya sama dengan sini saja. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, C-nya sama dengan 9. Berarti D-nya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya itu negatif 6 dipangkatkan 2. Nah, bagusnya 1 di mana ini? Saya hapus saja ini supaya semut. Oke. Nah, nomor 3 ini. D kan sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. B-nya yaitu negatif 6. Saya pangkatkan 2 dikurangi 4. A-nya yaitu 1 kali 1 kali C-nya yaitu 9. Negatif 6 kali negatif 6 kan 36. 4 kali 1 kali 9, 36. Nah, ini kan 0. Ternyata D-nya adalah 0. Apa kesimpulannya kalau diskriminannya sama dengan 0? Karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat X kuadrat tambah X, bukan itu ya, X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Mempunyai akar kembar. Atau dengan kata lain mempunyai satu buah akar saja. Karena kan mereka sama. Nah, oke, bisa diselidiki mungkin seperti apa contohnya kalau mempunyai akar kembar, tidak mempunyai akar, dan
Bagaimana kalau mempunyai dua akar real yang berlainan? Nah, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya, yaitu diketahui persamaan kuadrat M kurang 1 X kuadrat tambah 2MX tambah M tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real kembar. Tentukan nilai M yang memenuhi. Nah, kita harus tahu dulu berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisiennya yaitu adalah M kurang 1. Oke. Koefisien dari X yaitu 2M. Koefisien dari, konstanta, yaitu bilangan yang tidak mempunyai variabel, yaitu M tambah 2. Nah, di sini dikatakan bahwa persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real kembar. Nah, syaratnya kalau mempunyai dua akar real kembar, yaitu D-nya sama dengan 0. Syaratnya D sama dengan 0. Atau dengan kata lain, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan 0. B-nya yaitu 2M. 2M saya pangkatkan 2 kurangi 4 kali A. A-nya berapa? M kurang 1. C-nya M tambah 2. M tambah 2 sama dengan 0. 2M kali 2M berapa itu? 2M kali 2M. Ini kan 2M kuadrat ya. 2 kali 2, 4. M kali M, M kuadrat. Berarti ini 4M kuadrat. Oke. Nah, sekarang yang ini. Dikurangi 4. M kurang 1 kali M tambah 2. Berapa itu M kurang 1 kali M tambah 2? Saya buat hasil sini. M kurang 1 kali M tambah 2. M kali M kuadrat. Kemudian M kali 2, yaitu 2M. Setelah itu negatif 1 kali M. Negatif M. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Kemudian berapa ini? M kuadrat 2M kurang M. Berarti M kurang 2. Ternyata M kurang 1 kali M tambah 2. Hasilnya itu M kuadrat tambah M kurang 2. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. Lanjut, 4M kuadrat. Kita bongkar kurungnya. Negatif 4 kali M kuadrat. Negatif 4M kuadrat. Negatif 4 kali M. Negatif 4M. Negatif 4M. Negatif 4 kali negatif 2. Berarti positif 8. Sama dengan 0. Nah, ini mungkin bisa saya hapus supaya tidak mengganggu. Oke. Saya sambung di sini. Nah, 4M kuadrat kurang 4M kuadrat ini kan hasilnya 0. Berarti bisa saya coret. Nah, yang tersisa yaitu negatif 4M tambah 8 sama dengan 0. Negatif 4M sama dengan 0 kurang negatif 8. Negatif 4M sama dengan negatif 8. M sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah 2. Nah, inilah
nilai M-nya, supaya persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real kembar. Oke, cukup di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 buah cara, yaitu cara PM faktoran, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan cara menggunakan rumus.